Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pada tahun 2016 saya tinggal selama 3 bulan di komunitas Focolare di Filipina, tempat para frater tinggal. Ada sekitar 15 calon romo yang tinggal di sana. Dan karena semua laki-laki, kami punya jatah masing-masing untuk masak. Sementara saya tidak pernah punya pengalaman masak. Saya itu pencinta makan, bukan pencinta masak. Pada waktu itu lalu guru saya adalah Google. Tetapi ketika saya dari sini saya sudah membawa bumbu serbaguna macam-macam. Salah satunya adalah kare sapi. Nah, ketika itu saya mau masak kare sapi, daging masih mentah itu saya masukkan ke dalam air, lalu saya masuki bumbu. Saya pikir 1/4 jam sudah matang. Jebul itu bahasa Indonesianya apa? Rupanya setelah 1/4 jam dagingnya isih atos. Saya tambahi air lagi. 1/4 jam kemudian isih atos, tambahi banyu meneh. Pungkasane akhirnya itu ketika mateng 1 jam kemudian, ketika mateng itu dagingnya empuk tapi bumbunya sudah tidak kerasa. Jadi saya belajar hari itu, katanya kalau mau masak daging ya harusnya sebelum dibumbui sudah direbus agak lama atau ditambahi arak. Kalau zaman dulu ditambahi bodrek. Itu cara untuk melunakkan daging. Nah, dengan hal itu saya belajar cara untuk melunakkan daging. Ada begitu banyak cara untuk melunakkan daging. Sementara gereja Katolik, gereja, institusi agama manapun, tugas utamanya adalah satu, yaitu melunakkan hati. Melunakkan hati, menggemburkan, bahasa lebih enaknya menggemburkan hati. Cara melunakkan hati ini nggak cukup dengan bodrek. Kebanyakan makan bodrek tambah pusing malah. Cara melunakkan hati ini ada begitu banyak yang kita lakukan di dalam gereja Katolik, punya tradisi yang begitu banyak untuk melunakkan hati. Salah satu tradisi itu adalah mengingat akan yang namanya pertobatan. Pertobatan itu menghancurkan kekakuan hati yang beku. Ungkapannya banyak sekali. Hati yang beku, hati yang membatu, hati yang keras. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ada saatnya dalam hidup manusia orang itu mengalami saya seperti ini. Sementara pertobatan meyakinkan, menyadarkan kita tentang satu hal, yaitu bahwa hidup saya bisa lebih baik. Pertobatan membantu kita untuk menyadari bahwa hidup saya bisa lebih baik. Caranya seperti apa? Ditambahi banyu. Nah, itu ungkapan yang saya mau mengatakan bahwa begitu banyak hal cara kita untuk melunakkan hati. Misalnya apa? Misalnya tadi, saya kok ketika kemarin sore mimpin misa itu mendengarkan Mazmur tanggapan tadi pelan-pelan, rasanya indah sekali. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Itu kalau diulang-ulang pelan-pelan dalam doa malam, kalau bisa dalam keluarga bareng-bareng, lalu mengakui bahwa Tuhan benar-benar menyelamatkan kita, pelan-pelan kita akan menemukan Tuhan penyelamatku. Atau yang saya paling suka itu adalah singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Atau ungkapan dalam doa Taizé itu, siapkanlah Tuhan datang, siapkanlah berjagalah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, makna atau salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa pandemi ini adalah menyadari bahwa keluarga-keluarga adalah tempat pembinaan rohani yang utama. Kalau ada umat bertanya pada saya, Romo, kami tidak tahu caranya berdoa, saya akan mengatakan, wis meneng wae nyanyi itu aja. Siapkanlah
Tuhan itu lama-lama sedikit demi sedikit kita akan mengalami dalam hati kita menjadi lebih lembut. Doa itu tidak harus pakai ini, doa itu hanya mendengarkan sabda Tuhan, pelan-pelan melembutkan hati kita. Atau seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama Bas. Dalam ungkapan bacaan pertama yang sebenarnya adalah ungkapan tentang pertobatan, di tengah-tengah dikatakan demikian. Sebab turun lagi. Di depan tadi. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar dan tidak ada telinga yang mendengar dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Ungkapan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melakukan hal yang khas kepada setiap pribadi. Tuhan mencintai kita secara khusus. Maka minggu pertama Advent ini kalau ada permenungan-permenungan, pertemuan-pertemuan dan terutama pertemuan Advent dalam keluarga, saya meminta tolong mari kita mulai berpikir. Dalam pertemuan itu salah satu yang saya minta adalah ayo dihitung kebaikan-kebaikan Tuhan itu apa dalam hidup Anda. Anak-anak diajari yuk memikirkan apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu, supaya Tuhan itu bukan hanya ketika saya misa, Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Ada orang yang mengatakan, Romo saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan bagi saya adalah Tuhan yang hadir. Tuhan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada Romo, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hari ini kepada saya makanan. Bagi orang tertentu makanan itu adalah kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang merasa bahwa kalau saya mendapat makan itu normal, wong saya bekerja. Kalau saya mendapatkan kesehatan itu normal, wong saya menjaga diri. Kalau saya mendapatkan ini itu normal. Tapi lihat bahwa Tuhan berkarya di sekitar kita untuk diri kita. Sementara dalam bacaan kedua diungkapkan dengan indah, Paulus mengatakan demikian, aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Ungkapan ini untuk menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa selain bersyukur atas hidupku, kita perlu juga bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Tuhan, saya bersyukur umat saya masih sehat. Tuhan, saya bersyukur istri saya istri Anda itu masih sehat, atau suami Anda masih sehat, atau anak Anda masih sehat. Bersyukur hari ini semua mendapatkan makanan. Bersyukur hari ini mendapatkan A, B, C, D. Semua adalah karena rahmat Tuhan. Pertama, bersyukur atas hidup kita. Kedua, bersyukur atas orang-orang yang kita cintai. Sementara poin ketiga dari pertobatan adalah tentu kita perlu membuat perubahan diri, perubahan hidup yang diungkapkan dalam bacaan Injil dengan kata-kata berjaga-jagalah. Hingga dengan cara demikian kita menemukan bahwa Tuhan sungguh mencintai saya, dan saya ini dicintai supaya saya mampu mencintai. Saya ini dimaafkan supaya saya mampu memaafkan. Saya ini diberi supaya saya mampu memberi. Dengan cara demikian kita sadar Tuhan mencintai kita, kita sadar Tuhan ingin supaya kita mampu mencintai. Di akhir saya hanya mau mengatakan, kalau minggu-minggu ini adalah minggu-minggu pertobatan menyambut Natal, maka mari kita ingat, dosa itu bukan hanya berarti kita melakukan kejahatan. Dosa itu bukan hanya berarti kita melakukan kejahatan, tetapi juga ketika kita tidak melakukan kebaikan yang semestinya kita kerjakan. Dosa bukan hanya berarti kita melakukan kejahatan, tetapi juga
ketika kita tidak melakukan kebaikan yang seharusnya kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, masa pertobatan ini adalah masa di mana Tuhan ingin supaya hati kita menjadi lembut, diri kita semakin mampu mensyukuri kehidupan, dan akhirnya berbagi hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga perjuangan kita ini bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada sesama. Hal ini dekat dengan ungkapan dalam tema Advent. Tema Advent kita apa? Sudah dapat bukunya? Temanya apa? Apa? Ini karena Pak Cuncun ini ketua tim pewartaan. Yang lain. Jadi dekat dengan Kristus dan berbuah. Ungkapan itu diambil dari Injil yang berbicara tentang pokok anggur, dan pokok bagian terakhir adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kita hening sejenak. Allah yang agung, semoga masa Advent ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menggemburkan, melembutkan hati kami, sehingga kami melangkah menuju kebaikan dan semakin hari semakin mendekat kepadamu dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.